Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada hari ini di penghujung Ramadan kita bertemu lagi dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan bersama ibu-ibu BKMT Kecamatan Kambu dan ibu-ibu BKMT Kecamatan Mandonga. Tentunya bekerja sama dengan Sultra TV, pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita sama-sama mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LCMHI. Apa kabar Ustadz? Ya, insya Allah sebentar kita menerima materi sunnah-sunnah Idul Fitri. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sudah siap menerima kajian sore ini? Insya Allah ya. Baik, ini bagus dicatat supaya bisa diamalkan besok kalau mau lebaran. Iya. Baik ibu-ibu, mari sama-sama kita mendengarkan dari Ustadz. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami banggakan, yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim pada kesempatan hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, kayaknya ini baju baru semua yang dipakai ibu. Besok kan lebaran bu ya. Ya, jadi baju barunya nanti biar besok saja ibu ya, Masya Allah. Atau masih baju baru yang tahun lalu gini. Ya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan seluruh ibu-ibu khususnya yang berada di studio Sultra TV ini semua dalam keadaan sehat insya Allah, dan insya Allah seluruh amalan ibadah selama Ramadan ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seluruh pemirsa TV Sultra yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang insya Allah boleh jadi adalah hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Sungguh luar biasa perjuangan kita ibu, dari sejak awal Ramadan sampai kemudian akhir Ramadan ini. Banyak hal yang kemudian kita jalani, bahkan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ini Kota Kendari diuji, Masya Allah. Ujian banjir di mana-mana kemarin ya Allah, begitu luar biasa. Semoga Allah menjaga Kota Kendari ini, Sulawesi Tenggara, Indonesia secara khusus. Insya Allah semuanya dalam keadaan damai, tentram, dan insya Allah semua terjaga. Amin. Bapak Ibu pemirsa Sultra TV yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah besok kita akan menghadapi Idul Fitri. Idul Fitri adalah satu di antara 3 hari raya Islam sesungguhnya. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan ada 3 hari raya di dalam Islam itu. Apa itu? Yang pertama adalah Idul Jum'ah, jadi pada hari Jumat gitu. Dan yang kedua adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Jumat itu adalah hari rayanya Islam mingguan bu. Jadi setiap minggu dirayakan. Makanya bapak-bapak itu semua wajib untuk menjalankan sholat Jum'ah. Makanya rame-rame syiarnya luar biasa setiap pekannya. Maka dalam setahun ada 2 hari raya utama di dalam ajaran Islam, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang insya Allah nanti ini kita akan menghadapi Idul Fitri. Apa makna dari Idul Fitri? Idul Fitri itu maknanya ya dari kata Id, itu kembali gitu. Id itu kembali. Fitri suci, berasal dari fitrah. Ada yang kemudian menerjemahkan sebagai fitrah itu atau fitri itu adalah sesuatu yang suci gitu. Ada juga makna yang lain bahwa fitrah atau fitri itu adalah dari kata iftar itu. Iftar itu artinya buka puasa.
Jadi hari rayanya orang yang berpuasa, sehingga kemudian saat itu tidak ada lagi puasa-puasa. Ya, semua berbahagia dengan di siang hari tidak lagi berpuasa. Hari untuk kemudian makan bersama dan seterusnya. Idul Fitri. Nah, Idul Fitri adalah bagian yang luar biasa di dalam ajaran agama Islam ini, adalah bentuk kebahagiaan. Ibu-ibu yang kemarin luar biasa ibadahnya, maka insya Allah semua akan berbahagia pada hari ini, pada hari Idul Fitri nantinya. Apa yang istimewa dengan Idul Fitri? Idul Fitri menjadi bagian tanda kita bahwa kemudian kita ini berhasil dengan Ramadan. Rasulullah bahkan dalam beberapa ungkapan itu dijelaskan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amalan itu amat tergantung dari akhirnya, ibu. Bukan pertamanya saja gitu. Kalau pertamanya Masya Allah ramainya itu masjid gitu ya. Itu masjid, kata pengurus, tahun depan kita bongkar ini karena tidak muat nih. Ya, hari pertama Ramadan, 10 pertama Ramadan masjid itu penuh, sempit gitu. Tapi masuk 10 Ramadan yang kedua di bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Berkurang, Bu. Yang ramai itu adalah pasar. Ya, sudah mulai ramai itu pasar, Ibu. Ya, sudah banyak pasar murah ini. Pasar, mall itu kemudian menjadi ramai gitu. 10 akhir Ramadan yang terakhir itu, ya 10 terakhir Ramadan itu, yang mana yang ramai? Mall. Yang ramai katanya sebagian selain pasar, mall itu yang ramai adalah terminal, pelabuhan, bandara. Banyak yang lari pulang kampung gitu. Betul. Masya Allah. Itu yang kemudian kembali bertemu dengan keluarga, bersilaturahim gitu ya. Nah, bukan amalan itu dilihat pada awalnya saja. Innamal a'malu bil khawatim, bahwa yang menentukan amalan itu sesungguhnya adalah di akhir. Artinya apa? Bahwa berkesinambungan atau konsisten itu istiqomah kita menjalankan ibadah. Bukan hanya awal Ramadan saja, tapi seluruhnya sampai pada akhir Ramadan seperti pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya ketika sudah menghadapi Ramadan ini, semua insya Allah amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu majelis ta'lim dan pemirsa Sultrah TV yang berbahagia, Idul Fitri ini kalau kemudian kita lihat dalam sejarah, bahwa Idul Fitri ini sepertinya baru ada pada tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, maka tahun kedua ada Idul Fitri. Tepat setelah terjadinya perang Badar, perang yang paling luar biasa. Ya, perang yang jumlahnya antara kaum muslim itu hanya 330-an orang melawan 1000 orang. Yang di saat itu Masya Allah kemenangan ada pada kaum muslimin yang jumlahnya sedikit itu. Perang Badar. Ya, terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka setelah itu ada Idul Fitri. Bapak Ibu dan pemirsa Sultrah TV yang berbahagia. Nah, Idul Fitri oleh beberapa sejarawan kemudian menjelaskan dua hal. Yang pertama tadi karena sebab setelah perang Badar, maka kegembiraan luar biasa tertuang dengan Idul Fitri itu. Yang kedua, bahwa sebab Idul Fitri itu juga adalah bagian untuk menghilangkan hari-hari raya orang-orang jahiliyah di zamannya Rasulullah saat itu. Sebelum datangnya Rasulullah, maka umat jahiliyah itu juga merayakan dua peringatan besar. Jadi bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha di Islam, di masa jahiliyah ada idnya mereka orang-orang jahiliyah saat itu. Apa itu? Ada Nauzun dan yang kedua adalah Mihrajan. Ada dua ya. Jadi apa yang dilakukan mereka ketika berhari raya, dua hari raya itu? Mereka kemudian melakukan pesta pora, ya pesta Pak. Jadi kalau bahasa anak mudanya party-party begitu. Apa yang dilakukan? Joget-joget, menyanyi-menyanyi dan seterusnya. Islam hadir kemudian menghilangkan budaya seperti itu. Islam hadir kemudian menghadirkan budaya hari raya yang Islami. Kebahagiaan yang luar biasa. Tentu tidak ditandai dengan perbuatan-perbuatan yang mengingkari ajaran agama ini, tapi melaksanakan dengan aktivitas ibadah yang utama seperti itu. Baik, selanjutnya dengan sebab Idul Fitri, apa yang kemudian kita lakukan pada saat Idul Fitri ini? Untuk mempersiapkan Idul Fitri, ibu-ibu sekalian dan pemirsa Sultra TV, ada hal yang kemudian perlu kemudian kita perhatikan. Yang pertama, di antara sunnahnya pada malam Idul Fitri yang sebentar ini, nanti setelah beduk berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal gitu ya. Ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, apa yang kemudian kita lakukan? Disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Kita takbiran Ibu, yang takbir gitu. Makanya kata Allah,
di akhir itu walitukabbiru, ya. Maka kemudian kalian bertakbirlah, ya. Setelah sempurna seluruhnya, maka kemudian bertakbir. Dan selanjutnya apa yang kemudian kita lakukan? Ya, bertakbir itu adalah mengucapkan takbir sampai kemudian batas waktu. Kalau Idul Fitri itu sejak maghrib, Ibu ya. Jadi sejak maghrib Idul Fitri itu kita takbiran. Ujungnya sampai kapan? Ujungnya itu ulama mengatakan sampai pada pelaksanaan sholat idnya. Sebelum imam kemudian naik ke mimbar. Maka setelah pelaksanaan sholat id itu memang tidak dianjurkan lagi untuk takbiran. Ya, takbiran itu hanya sebentar saja itu. Hanya masuk maghribnya malam takbiran, kemudian takbiran terus sampai kemudian masuk setelah selesai sampai pelaksanaan sholat idnya. Jadi tidak lama gitu, Bu ya. Nah, itu berbeda dengan Idul Adha. Nah, kalau Idul Adha itu cukup lama. Dari malam Idul Adhanya, ya, sejak maghrib itu sampai kemudian 4 hari, ya, sampai 4 hari. Pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13, 4 hari gitu. Sampai maghribnya di tanggal 14 Zulhijjah itu baru selesai. Mohon maaf, setelah asar ya, mau maghrib gitu. Ya, jadi pas maghribnya sudah tidak ada lagi takbiran. Di 13 Zulhijjah. Ya, di 13 Zulhijjah. Tetapi kalau Idul Fitri ya batasnya agak pendek, Bu ya. Ya, bagaimana Ustaz, saya mau takbiran juga itu? Karena senangnya nanti zuhur juga takbiran. Tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan. Ya. Walaupun itu baik, memang bagus, hanya saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi sunnah seperti itu. Karena sunnahnya memang hanya pas malam takbiran sampai kemudian pelaksanaan sholat idnya. Itu yang kemudian kita lakukan takbiran, Ibu. Sambil masak buras gitu ya. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Atau mengikuti nada-nada yang di masjid atau barangkali sekitaran kita yang melaksanakan takbiran. Masya Allah, memperbanyak takbir. Itu adalah sunnah, Ibu. Kemudian sunnah yang kedua yang kemudian kita lakukan untuk menghadapi Idul Fitri ini atau pada saat Idul Fitri, salah satu adalah makan sebelum berangkat meninggalkan rumah menuju lapangan atau masjid untuk melaksanakan sholat Id. Ya, berbeda dengan Idul Adha, Ibu. Kalau Idul Adha itu kita puasa dulu. Kita tidak makan setelah bangun subuh, itu tidak makan. Tidak makan kalau Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha, Ibu ya. Sampai pulang dari sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat baru kemudian makan. Tapi kalau Idul Fitri, ini Bu, jangan sampai terbalik. Kalau Idul Fitri karena kita puasa sebelumnya, maka dianjurkan untuk makan dulu. Dianjurkan untuk makan dulu sebelum meninggalkan rumah menuju tempat sholat Id, apakah di masjid atau di lapangan gitu. Jadi disunahkan. Kalau dalam ya bisa sarapan ya, ya, ada yang menyebutkan demikian. Ya, jadi yang pasti tidak berpuasa di situ. Iya. Ya. Ulama kita menjelaskan dalam beberapa riwayat hadis, Nabi SAW itu makan kurma 3 biji atau 5 biji. Sifatnya ganjil, Ibu. Jadi makan kurma 3 biji atau 5 biji. Kalau kekurangan kurma nanti ada Ibu Widya. Ya, Masya Allah. Itu berkaitan dengan kurma. Banyak sunnah Nabi SAW berkaitan dengan kurma. Termasuk tadi, kalau dalam riwayat itu memang menyebutkan Rasulullah memakan 3 biji kurma atau 5 biji ganjil seperti itu sebelum meninggalkan rumah menuju lapangan. Itu sunnah, Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya, apa yang kita lakukan pada saat Idul Fitri ini? Di saat inilah, sesaat waktu kita ingin melaksanakan Idul Fitri, apa yang kita lakukan? Ingat-ingat apa yang menjadi kewajiban kita. Barangkali kewajiban zakat kita belum kita tuntaskan, Ibu. Kan ada yang barangkali lupa. Ya Allah, zakat fitrah saya belum saya laksanakan. Masih ada waktu, Ibu. Masih ada waktu. Kapan terakhir ujungnya pelaksanaan zakat? Kemarin Ustaz Ghaffar barangkali telah menjelaskan terkait mengenai zakat. Maka ujung pelaksanaan zakat fitrah itu kapan? Sebelum imam atau khatib naik ke mimbar. Jadi sementara duduk-duduk, belum dibuka acara begitu, baru ingat, ya Allah, saya belum mengeluarkan zakat fitrah saya. Ini wajib, Ibu. Wajib dilaksanakan. Maka karena ini adalah wajib, maka sudah pasti berdosa kalau kemudian meninggalkannya. Maka pada saat ingat di saat itu, maka segera mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, sejumlah zakat fitrah yang seharusnya kemudian kita lakukan itu kepada siapa saja. Mungkin ada di sebelah kita, tapi kita terima, Bu. Tapi Pak, kita terima.
Ya, kita terima ini zakat saya dan seterusnya. Sebelum imam naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah itu. Nah, pada saat khutbah, kalau kemudian kita baru laksanakan zakat fitrah itu setelah pelaksanaan sholat id sudah selesai nanti pulang, maka tidak lagi menjadi zakat, tetapi hanya sekedar sedekah biasa saja. Nah, ini perlu diingat-ingat itu. Karena zakat fitrah adalah sebuah kewajiban kita. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau Ustadz Ghafar barangkali sudah menjelaskan itu ya Bu. Ramadan itu biasanya dua ini yang paling sering. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, di dalam Islam zakat itu ada dua, zakat fitrah dengan zakat mal. Tapi konon katanya Ibu ya, kalau akhir Ramadan itu menjadi tiga Ustadz. Kok bisa tiga? Ada tiga Ustadz. Zakat fitrah ditunaikan, zakat harta, dan zakat fitrah, zakat mal, dan zakat mal katanya mal. Jadi mal juga dizakati itu. Kenapa? Oh, mallnya jadi ramai Bu, mall Bu, bukan mal. Kalau mal itu zakat harta, kalau zakat mal itu di mall. Ya, artinya apa? Lebih ramai mall, lebih ramai pasar ya, tempat-tempat untuk belanja dan seterusnya. Nah itu. Jadi zakat fitrah segera untuk ditunaikan karena berkaitan dengan puasa kita, berkaitan dengan Ramadan. Zakat fitrah hanya berada di bulan suci Ramadan. Paling lambat lewat Syawal itu, kalaupun paling lambat lewat Syawal itu sampai sebelum imam atau khatib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya dan seterusnya. Maaf itu Ustadz, jadi zakat yang dimaksud ini dalam rukun Islam sudah zakat fitrah ya? Ya. Mengeluarkan zakat? Iya, zakat fitrah yang utama itu. Nah, kalau zakat fitrah, hampir setiap orang itu punya kewajiban. Ini makanya zakat fitrah itu zakat per kepala, per person itu. Kalau kita punya keluarga 4 orang, maka 4-empatnya wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa? Bagi yang menanggung zakat ini gitu. Kalau zakat harta, maka amat terkait dengan nisabnya, ukurannya apakah sudah sampai atau tidak. Ya, maka tidak wajib kalau tidak sampai. Tapi kalau sudah sampai, misalnya kalau zakat emas ya, emas itu adalah berapa Ibu? 85 gram. Kalau 85 gram emas dia punya dan bertahan selama 1 tahun, ketika berada di Ramadan dia kemudian wajib mengeluarkannya misalnya 2,5% dan seterusnya. Ini bicara tentang zakat. Tapi kita bicara tentang Idul Fitri. Nah, tadi ini sunnah-sunnahnya tentang Idul Fitri. Apa yang kemudian kita lakukan juga menjadi sunnah dalam Idul Fitri adalah mengenakan pakaian yang terbaik, Ibu. Iya. Makanya kalau ada yang mengatakan, Ustadz apa dalilnya beli baju baru? Ah, ini dalilnya adalah karena kita disunahkan untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik Ibu. Terbaik atau terbaru Ustaz? Bahasanya terbaik Ibu. Kalau tidak ada yang baru, yang penting masih baik. Seperti baju Ibu yang sekarang ini, walaupun masih lama, sudah lama, tapi Masya Allah masih kelihatan baru-baru semua gitu ya. Jadi pakaian yang terbaik yang kemudian kita siapkan untuk melaksanakan hari raya ini. Gunakan pakaian yang terbaik untuk kemudian kebahagiaan kita tampilkan di saat-saat itu. Ini luar biasa, Idul Fitri. Ibu-ibu dan seluruh pemirsa Sultrah TV yang berbahagia, ini hal yang begitu luar biasa sesungguhnya. Kalau Ibnu Rajab menjelaskan kepada kita dalam sebuah syair, itu dijelaskan, laisal id, bukanlah id itu liman labisal jadid, bukanlah id itu bagi mereka yang mengenakan pakaian baru, walakinnal id, akan tetapi id itu adalah ya, hari raya itu adalah, Idul Fitri itu adalah liman ta'atahu yazid, tetapi adalah orang yang ketaatannya bertambah. Bapak Ibu, kita mengejar dengan pakaian-pakaian baru itu memang menjadi sunnah, tetapi bukan menjadi utama. Bahwa menghadapi Idul Fitri ini bukan hanya kelihatan cantik Ibu, gagah bapaknya, anak-anaknya luar biasa semuanya dengan pakaian-pakaian terbaiknya, tetapi yang sesungguhnya yang dibalik itu, kata Ibnu Rajab menjelaskan, laisal idu liman labisal jadid, bahwa id itu bukan mereka yang mengenakan pakaian baru Ibu, bukan pada itunya sebenarnya Masya Allah jadi sukses luar biasa karena pakaian baru, enggak, tetapi yang kemudian menjadi kesuksesan seseorang adalah walakin liman ta'atahu yazid, bahwa ketaatannya kemudian bertambah di hadapan Allah. Jadi dengan setelah Idul Fitri besok ini insya Allah harusnya kebiasaan kita Ramadan kemarin Ibu ya, dengan sholat yang kita jalankan itu, maka kemudian dibiasakan sholat-sholat tersebut di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan ini. Puasa yang kemudian kita jalani selama Ramadan menjadi
bagian pembelajaran bagi kita nanti setelah ini kita melaksanakan puasa-puasa sunnah dan seterusnya. Bacaan Al-Quran yang kita baca pada saat Ramadan itu akan kemudian menjadi kebiasaan nanti di 11 bulan yang lain. Ini yang dimaksudkan, walakin akan tetapi liman ta'atahu yazid, bahwa ketaatannya menjadi bertambah gitu ya Bu. Jadi kalau kemarin Masya Allah, kalau Al-Quran dibaca itu hampir tidak pernah berhenti ke tiap hari. Maka kebiasaan-kebiasaan itu harus kemudian kita jaga di 11 bulan yang lain ya. Nah, kemudian yang terakhir barangkali untuk berkaitan dengan Idul Fitri, maza ba'da Ramadan, apa yang selanjutnya setelah Ramadan, apa? Maka kemudian salah satu hal yang kemudian perlu kita ingat setelah Ramadan itu ada ibadah sunnah, puasa Syawal. Masya Allah, kita melaksanakan puasa Syawal. Berapa hari puasa Syawal? 6 hari ya. 6 hari puasa Syawal, dan hanya berada di bulan Syawal Bu. Tidak ada puasa Syawal di bulan Zulqa'dah gitu ya, enggak ada. Maka dilaksanakan di bulan Syawal. Ya, siapkan itu. Kapan puasa Syawalnya? Banyak pandangan-pandangan ulama. Tapi karena ini adalah sunnah, maka sesungguhnya kapan saja, apakah berurutan ataukah kemudian berpisah, yang pasti cukup 6 hari selama di bulan Syawal itu. Maka menjadi sempurna. Bahkan dalam banyak riwayat dijelaskan siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutkannya summa atba'ahu sittan min Syawal, maka ia lanjutkan 6 hari selama di bulan Syawal itu puasanya. Apa kata Rasulullah SAW? Qasiyamid dahri, seperti dia berpuasa selama 1 tahun lamanya, tidak pernah berhenti Bu, Masya Allah. Jadi hanya 1 bulan plus 6 hari. Nah, ini barangkali nanti akan kita diskusikan ya, ibu-ibu sekalian dan pemirsa Sultra TV, apakah yang kemudian kita dahulukan ini? Apalagi yang perempuan, kalau ibu-ibu yang masih dalam keadaan normal atau haid, nah gimana? Mau bayar qada dulu? Ya. Atau puasa Syawal dulu? Nah, ini tergantung. Kalau mau memungkinkan untuk bisa puasa membayar qada itu, mengganti Ramadan lebih awal, maka silahkan. Tapi kalau sudah sempit waktunya, maka ada sisa 6 hari di bulan Syawal itu, sementara kita juga ingin puasa mengqada Ramadan, maka memungkinkan kita lakukan untuk Syawal saja dahulu, karena yang lain itu masih panjang waktunya, karena puasa Syawal hanya dilaksanakan pada bulan Syawal saja ya. Saya kira demikian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi diskusi berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik Ustadz, syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Baik, dari Kecamatan Kambu, Ibu Aji Yuli yang belum pernah ya. Dari Mandonga, Ibu Haji Mutiara. Ya, silakan berdiri Ibu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli dari BKMT Kecamatan Kambu. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, setiap tahun, setiap Ramadan itu kita mengeluarkan zakat fitrah. Ada juga yang mengeluarkan zakat fitrah berupa beras atau uang. Yang saya tanyakan, yang mana yang lebih baik, uang atau beras? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang kami muliakan, saya Haja Mutiara dari BKMT Kecamatan Mandonga.
pertanyaan saya Pak Ustaz, pernah saya mendengarkan dari seorang ustaz mengatakan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan hubungan silaturahim, kemudian ketika disebut namanya Nabi tidak mengucapkan salawat, maka tidak akan diterima pahala puasanya. Terus penting ini Pak Ustaz, saya mau tanya, ada yang mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu sudah sobek, sudah tak potong-potong atau sudah bagaimana, sudah kusam begitu Pak Ustaz, itu katanya dibakar. Ada juga bilang tidak boleh. Nah, mana yang sebenarnya Pak Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Ustadz, nggak apa-apa ya. Iya. Tapi Ustadz, sebelum dijawab, saya mau bertanya juga. Tadi kan siapa yang berpuasa 1 bulan ditambah 6 hari. Nah, kalau yang ada kodoknya, kan berarti dia belum cukup 1 bulan. Terus dia puasa Syawal. Berarti belum bisa dicatat sebagai orang yang berpuasa selama setahun. Begitu Ustadz ya. Mohon penjelasan. Silahkan Ustadz. Yang pertama, mana lebih afdol? Zakat beras atau zakat uang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya ibu-ibu sekalian. Yang pertama berkaitan mengenai pilihan jenis zakat tadi, zakat fitrah. Apakah harus beras ataukah boleh dengan menggunakan uang gitu? Di dalam riwayat hadis itu sesungguhnya dimaksudkan itu bahkan bukan beras ibu, tetapi adalah zakat al-qut. Qut itu apa? Makanan pokok. Makanya zakat berupa beras di zamannya Nabi itu tidak ada ibu. Kalau mau dikatakan bid'ah, beras juga itu bid'ah. Tapi adalah zakat ini yang dimaksudkan adalah zakat makanan pokok. Karena makanan pokok kita di sini adalah beras ibu ya, atau sagu. Ada yang sagu ibu ya, pakai sinonggi gitu ya. Oke. Ada. Yang kemudian menjadi makanan pokok masing-masing. Nah, karena kalau di Arab itu rata-rata gandum gitu ya. Ya, gandum atau barangkali mungkin yang lainnya jenisnya kurma dan seterusnya. Tapi kalau kita adalah beras gitu. Secara umum beras, walaupun ada dengan umbi-umbian, ada yang sagu dan seterusnya. Maka pilihannya tadi makanan pokok atau bisa dinilai dengan nilai uang begitu. Nah, kalau berdasarkan melihat pandangan ulama-ulama mazhab itu, memang sebahagian besar ulama kita menjelaskan bahwa zakat fitrah itu harus menggunakan qut. Qut itu adalah makanan pokok. Maka kalau kita dengan beras, maka sebahagian besar mazhab itu, imam mazhab mengatakan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok berupa beras yang kemudian kita miliki itu. Jadi yang sebagian besar ulama mazhab. Hanya saja seperti mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau bicara mazhab ibu, ada 4 mazhab besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Beliau lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Kedua, Imam Malik bin Anas, mazhab Malikiyah. Beliau lahir 93 Hijriah dan wafat 179 Hijriah. Ketiga, Imam Syafi'i, ini yang banyak di Indonesia, banyak di Asia Tenggara. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal atau mazhabnya mazhab Hambali. Beliau lahir 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah. Keren tidak Bu? Masya Allah, ini tahun-tahun. Ini berkaitan mengenai 4 mazhab fikih ya Bu. Nah, satu mazhab ini, mazhab Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, dalam mazhabnya kemudian beliau menjelaskan memungkinkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dengan nilai seperti makanan pokok itu dengan uang. Jadi mazhab Abu Hanifah itu boleh. Jadi membolehkan dengan nilai uang. Makanya menjadi pilihan bagi kita, silahkan ingin mengikuti dengan zakat menggunakan beras, makanan pokok menggunakan beras, atau memilih dengan jumlah nilai uang seperti yang kemudian uang kita tentu menggunakan rupiah dengan jumlah nilainya yang sama. Beberapa hari yang lalu sepertinya Pemkot Kota Kendari bekerja sama dengan Basnas Kota Kendari, MUI dan kantor Kementerian Agama Kota Kendari itu sudah memutuskan beberapa nilainya. Memang relatif Ibu bahwa tahun ini memang agak tinggi nilainya. Kalau tahun lalu saya ikut rapatnya gitu. Tahun ini dari pimpinan, dari ketua MUI kemudian ikut serta, dan memang melihat kondisi-kondisi pasar belakangan ini harga beras cukup tinggi sehingga mempengaruhi nilai zakatnya seseorang Ibu. Jadi
ukurannya itu sebagian ulama mengatakan ini diratakan saja kalau nilainya. Sebahagian ada yang mengatakan sekitar 4 liter gitu ya. Ada 4 liter beras, ada yang menyebutkan 3,5 liter gitu. Ya. Ada yang menggunakan kiloan. Kilonya ada yang 2,7 atau 2,8, ada yang menyebutkan 3 kiloan dan seterusnya. Kalau mau aman ya tentu yang paling maksimal saja, yang paling banyak. Ada yang kemudian mengalinya dengan kali 4 saja dan seterusnya. Nah tadi itu ya, zakat fitrah dengan menggunakan beras atau menggunakan uang. Saya pikir semuanya boleh saja, tidak ada masalah. Untuk diperuntukkan misalnya Bu ya, ada yang mengatakan uang itu sekarang penting, agak penting. Kenapa? Selain beras ada, uangnya juga bagus Ibu. Bagi orang-orang yang tidak mampu itu kalau beras semua, apa mau dimakan lauknya gitu. Gitu. Tidak ada temannya. Tidak ada temannya Ibu. Masa makan nasi, lauknya juga nasi gitu. Maka boleh juga kemudian dihadirkan dengan sejumlah uang. Sambil ibu-ibu juga selain mengeluarkan zakat fitrah, sambil mengeluarkan itu sisihkan dengan sedekah saja. Tambah-tambah sedikit untuk sedekah. Supaya kemudian bisa menambah pembagian kepada mustahik itu ya. Saya kira itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Ustadz, durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahmi, disebut nama Nabi, tidak bersolawat, ini membuat puasa tidak diterima. Ya. Apa betul Ustadz? Baik. Suatu waktu Rasulullah SAW naik ke mimbar Ibu. Melewati mimbarnya itu bertangga. Ada 3 tangganya. Naik ke mimbar, berarti agak tinggi. Ketika beliau naik ke mimbar, terdengar Rasulullah menyebutkan kata amin, amin. Naik lagi, amin. Itu yang ngomong adalah Rasulullah mengaminkan. Gitu. Sahabat-sahabat yang kebetulan di depan itu dengar Rasulullah menyebut itu. Setelah kemudian khutbah Rasulullah turun, waktunya istirahat, sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, sepertinya kami mendengarkan engkau menyebutkan kata amin ya Rasulullah. Siapa yang berdoa? Apa doanya? Kenapa kemudian engkau menyebutkan amin ya Rasulullah? Ternyata kemudian Rasulullah mengatakan tadi itu ada malaikat Jibril yang datang, Pak. Malaikat Jibril yang datang kata Rasulullah. Ya. Dan malaikat Jibril itu yang berdoa, saya hanya mau mengaminkan. Kira-kira diterima tidak doanya nih? Malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Insyaallah. Ini luar biasa ini. Apa doanya? Yang pertama, ragiba anfu rajulin, maka merugilah orang-orang ini yang mendapati Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merugilah dikasih Ramadan, kesempatan Ramadan tapi kemudian tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan. Yang kemudian yang kedua, merugilah orang yang kemudian ada satu waktu namanya disebut oleh namanya Rasulullah disebut, tapi kemudian tidak mau bersalawat kepadanya. Karena sebagian ada riwayat yang menyebutkan orang yang bakhil itu bukan yang tidak mengeluarkan harta itu malah sekali berat sekali tangan. Tapi orang yang bakhil itu juga adalah orang yang ketika disebutkan namanya Rasulullah tapi kemudian tidak mau bersalawat kepadanya. Nah itu juga orang yang merugi. Dan yang ketiga tadi yang memutuskan silaturahim dengan orang tua, yang masih mendapati orang tuanya dalam keadaan hidup atau salah satunya ternyata kemudian tidak mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Memutuskan tali silaturahim. Nah, dari hadis ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita Ibu, benar tadi bahwa mereka yang kemudian memutuskan silaturahim, apalagi silaturahim kepada kedua orang tua ini Masya Allah, waliyazubillah, maka ini tentu akan memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita banyak, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, sedekahnya begitu luar biasa banyaknya, tapi kurang ajar sama kedua orang tua, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Maka tunjukkan kemudian kita ini menghormati orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak boleh kemudian memutus silaturahim. Jangankan kepada kedua orang tua, memutus silaturahim kepada sesama muslim saja itu berdampak luar biasa buruknya untuk kita. Bahkan boleh jadi tidak diterimanya amalan kita karena kemudian memutus tali silaturahim tadi. Saya kira itu untuk yang pertanyaan Ibu yang kurang yang sobek. Yang pertama. Oke, yang kedua berkaitan dengan bagaimana mengatasi Al-Quran yang sudah tua, sudah sobek gitu. Yang barangkali Al-Qurannya orang tua kita dulu, Masya Allah. Masih ada yang terjaga, selalu dibaca, bahkan karena saking seringnya dibaca, ya,
Saya mendapati nenek saya biasanya sampai 3 atau 7 kali khatam Al-Quran dalam Ramadan itu. Begitu luar biasa dibalik. Padahal Al-Quran yang tua itu yang. Nah, mungkin karena seringnya juga ada, atau dalam kondisi tertentu barangkali karena rayap dan yang lainnya, akhirnya sobek. Nah, bagaimana kemudian memuliakan Al-Quran ini dalam keadaan sobek seperti itu? Tentu yang kemudian perlu kita lakukan adalah memaksimalkan penghormatan kita terhadap Al-Quran itu. Cara yang paling mungkin kita lakukan adalah, apakah cukup digunting-gunting saja itu? Sepertinya masih tersisa tulisan-tulisan Al-Quran itu. Ada lafal-lafal Allah di situ, Lafzul Jalalah. Maka untuk kemudian menjaga Al-Quran ini dari kemuliaannya, karena tidak mungkin untuk terbaca lagi, tidak bisa lagi digunakan, untuk kemudian melakukannya, ya salah satunya tadi, sebaiknya dibakar saja. Udah, karena kita punya Al-Quran baru. Bukan berarti kemudian kita, tetapi hanya sekedar untuk ini kertas ini sudah habis, sudah hancur. Maka supaya tidak tersisa tulisan-tulisan itu yang ternyata kemudian justru akan merusak Al-Quran itu sendiri, maka baiknya untuk dihanguskan saja, Ibu ya, dibakar saja. Menurut saya kira itu menjadi pilihan, ya pilihan yang baik. Ya. Titipan dari teman, katanya potongan Al-Quran itu dia jadikan obat, ya Pak, kalau jadi baik, Masya Allah. Jadikan obat, ya. Bagaimana bisa kita nanya, ya. Al-Quran mau apa? Bagaimana itu Pak? Baik, kalau bacaan Al-Qurannya dijaga, dibaca, dihafal, ya dijaga, dihafal oleh orangnya, itu sangat baik Ibu. Tapi kalau kemudian kertas, potongan kertasnya kemudian dilipat-lipat, dikasih masuk di dompet, dipasang di depan pintu, ya ini khawatir Ibu. Ini khawatir bahwa itu menjadi satu jalan kesyirikan kita. Ya, apalagi sampai kemudian dikasih masuk di gelas yang ada airnya, kemudian diminum. Tidak ada keterangan yang menunjukkan demikian, Ibu. Yang ada kalau air yang diminum ada Al-Quran itu ditiupkan Al-Fatihah. Ya, kalau Rasulullah pernah satu waktu Ibu, ada orang yang sakit, Rasulullah bacakan dan kemudian meniupkan di air dan kemudian diminum, dan alhamdulillah itu Rasulullah yang tiup. Tapi kalau Ustadz yang tiup belum tentu sehat. Ya, saya kira demikian. Ustadz menyambung tadi pembahasan mengenai hadisnya, barang siapa yang berpuasa selama sebulan ditambah 6 hari. Nah, bagaimana orang yang dia belum keadaan puasanya, terus dia berpuasa Syawal, berarti kan dia belum cukup sebulan, berarti belum dapat puasa setahun. Itu gimana Ustadz? Baik. Oke, berdasarkan hadis Nabi tadi untuk puasa setahun, bagaimana yang kemudian masih ada qadanya gitu? Berarti belum selesai 1 bulan Ramadannya. Yang pasti kita sudah berjuang di bulan Ramadan itu selama 1 bulan. Ada kondisi yang kemudian kita harus tidak berpuasa, ya harus tidak berpuasa, tapi punya kewajiban untuk menggantikannya. Saya kira ini tidak menjadi masalah. Tetap insya Allah telah mendapatkan, kita akan atau telah mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun itu, ketika kemudian kita sudah berpuasa di bulan Ramadan dengan sepenuhnya, ya dengan sepenuhnya, terlepas bahwa qadanya nanti dilaksanakan setelah Syawal, saya kira tidak menjadi masalah. Dan kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal itu, maka saya kira itu yang dimaksudkan. Tetap mendapatkan puasa seperti pahala puasa selama 1 tahun penuh. Tidak ada masalah Ibu. Nanti yang penting tentu ada niat untuk menyelesaikan, mengganti qadanya itu, mengganti kalanya kita itu. Saya kira itu Ibu. Baik. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Silakan Bu. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosliman, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kambu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Ada beberapa sunnah yang harus dilakukan sebelum Idul Fitri. Tadi dikatakan bahwa kita harus siap-siap untuk makan, ya makan. Kemudian salah satunya juga itu adalah membayar zakat fitrah, ya.
Nah, di sini saya akan pertanyakan, kalau bisa disingkat dua, ada pertanyaan. Ini sangat penting menurut pribadi saya, Pak. Makasih. Yang pertama, Pak, saya ingin tanyakan, itu tadi puasa Syawal. Kapan dimulai ya? Umpamanya hari ini Lebaran, apakah puasa Syawalnya bisa dilakukan besoknya? Nah, sebelum tadi berkait dengan pertanyaannya Ibu bahwa kalau ada waktu kita bayar dulu kala, karena itu kala adalah kewajiban, sedangkan ini Syawal adalah sunnah. Ya, yang mana kira-kira kita mulai dari umpamanya hari Senin Lebaran, selesainya sudah bisa kita bayar kala dulu karena ini wajib, atau baru menyusul Syawal. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya ingin tanyakan, ini pembayaran fidyah bagi orang yang hamil. Pernah saya mendengar orang hamil itu jika ada dia tinggalkan dalam bulan puasa, tidak puasa karena mengkhawatirkan janinnya terganggu, maka dia tidak berpuasa. Tapi ada dua kemungkinan. Ini saya perjelas, saya tanyakan sama Pak Ustadz. Ada yang menjelaskan bahwa tetap dia bayar di luar bulan 11 bulan, kemudian tetap membayar fidyah. Ada dua. Jadi yang saya mau perjelas, apakah dua-duanya dilaksanakan atau satu saja? Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab dulu, Ustaz? Atau kita? Atau yang? Iya, silakan. Berdiri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dafia, perwakilan dari BKMT Kecamatan Mandonga. Masih berkaitan dengan zakat fitrah, bahwa kita ketahui bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Tetapi yang saya ingin pertanyakan di sini adalah bagaimana misalnya dengan orang yang tidak mampu, ya, untuk makan sehari-harinya saja harus mengandalkan uluran tangan dari orang lain. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Ustadz, yang pertama puasa Ramadannya dia tidak mau dimulai kapan? Ya. Oke, baik. Langsung dijawab, Ibu? Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Ibu tentang kapan kita mulainya puasa Syawal gitu ya. Iya. Baik. Pada prinsipnya tadi bahwa puasa Syawal itu adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Syawal selama 6 hari. Nah, bagaimana dengan mereka yang ternyata masih ada tagihan puasanya, ada utang puasanya? Apakah kemudian kita puasa membayar qada dahulu, ya, puasa qada dulu baru kemudian puasa Syawalnya? Tadi penjelasan di awal itu, ketika memungkinkan kita bisa melaksanakan puasa qadanya dahulu baru kemudian Syawalnya, itu baik, Ibu. Ya, lebih baik. Ya, itu baik. Itu lebih baik. Tapi dalam kondisi kita hari ini secara realitasnya, Ibu, kadang-kadang begini. Khususnya kita ya, khususnya kita di daerah Sulawesi Tenggara ini. Di Sulawesi Utara kalau saya tidak salah, seingat saya, Ibu ya, ada sebahagian keadaan mereka ketika setelah selesai Ramadan, Idul Fitri, besoknya mereka langsung melaksanakan puasa 6 hari rame-rame. Dan setelah itu baru ada lebarannya, jadi ada lebaran rame-ramean gitu. Orang Jawa. Ya, tapi bukan sholat Id juga pasti, tapi hanya rame-rame di situ. Kenapa? Dianggap baru semuanya itu sempurna, 1 bulan plus 6 hari. Nah, kalau kita, kebiasaan kita, bahkan juga kebiasaan orang-orang Arab, bahkan kalau orang Arab ya nanti saja, kapan saja gitu. Jadi pelaksanaan puasa Syawal itu yang pasti dilaksanakan di bulan Syawal saja, dilaksanakan di bulan Syawal. Nah, kalau memungkinkan bisa dilaksanakan qada dulu baru Syawal. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya Ibu, kalau keadaan kita gini, Bu, setelah Ramadan itu apa yang kita lakukan? Kita pergi ziarah gitu. Kalau bahasa kita ziarah, tapi kalau orang ini teman-teman dari Jawa itu ziarah itu apa, Ustaz? Ada yang meninggal gitu. Ziarah itu biasanya kita silaturahim, bahnya Ibu ya. Pergi silaturahim kepada keluarga kita. 1 minggu kita yang silaturahim ke sana. Minggu kedua kita yang terima tamu. Iya. Terus sisa 2 minggu ini, Bu. Terus gimana? Nah, tinggal sisa 2 minggu ini. Kalau kita ada 6 hari misalnya, ini 6 hari dulu, 6 hari puasa Ramadannya, atau 6 hari
syawalnya. Kalau diukur sisa 14 hari atau 2 pekan, masih mungkin untuk mengqada dulu. Silahkan untuk mengqada puasa Ramadan dahulu, kemudian syawalnya. Nah, tetapi kalau ternyata ada keadaan-keadaan tertentu sampai 3 minggu kita sibuk gitu, 3 minggu sibuk. Ada hal saja yang ternyata mau puasa, Ibu ya. Ini kita mau puasa ternyata nggak bisa gitu. Ada saja hal mau puasa nggak jadi. Akhirnya sisa 6 hari. Nah ini apa yang kemudian kita lakukan sisa 6 hari, Ibu? Dihitung-hitung sepertinya sisa 6 hari di bulan Syawal ini. Maka tentu yang menjadi utama di sini adalah silahkan laksanakan Syawal saja dahulu. Syawal saja dahulu. Karena mengqada walaupun itu sunnah, kalau qada Ramadan itu adalah wajib, tetapi interval waktunya cukup panjang, 11 bulan, Ibu. Maka bisa dilaksanakan nanti di Zulqa'dah, Zulhijjah, di Muharram dan seterusnya. Itu, Ibu ya. Jadi kalau memungkinkan bisa di Syawal, qada dulu baru Syawal, silahkan. Tapi kalau mau terima tamu, pergi ziarah, pergi silaturahim dulu, hitung-hitung waktunya. Nah, kalau masih memungkinkan urutannya, silahkan laksanakan. Kalau tidak, utamakan Syawal dulu karena sudah hampir habis. Kondisional. Ya, kondisional. Ya, baik. Fidyah bagi orang hamil, Ustadz. Baik. Apa tetap bayar kala, terus bayar fidyah juga, atau salah satunya? Baik, berkaitan mengenai puasanya wanita yang dalam keadaan hamil. Wanita yang dalam keadaan hamil, ada 2 kondisi di situ, Ibu, dijelaskan oleh ulama kita. Yang pertama, kondisi seorang perempuan yang hamil itu mengkhawatirkan dirinya, gitu. Jadi bukan bayinya, tapi dirinya. Jangan sampai saya yang capek, gitu. Jadi dia yang merasa dirinya. Ya. Yang kedua, kondisi yang kedua, dia mengkhawatirkan bukan dirinya. Saya ini kuat, tapi saya khawatir terhadap janinnya, gitu. Jadi janin yang dikhawatirkan. Dan pada 2 aspek ini, 2 alasan ini berbeda ulama memberikan jawabannya. Kafaranya berbeda atau konsekuensinya berbeda. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa bagi perempuan yang dalam keadaan hamil yang mengkhawatirkan dirinya ketika dia hamil tapi dia khawatir terhadap dirinya, maka yang perlu ia lakukan ada 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah puasa, mengqada puasanya berarti 1 bulan itu dibayar. 1 bulan plus fidyah. Jadi 30 juga. Jadi 2 double, Ibu. Nah, sementara kondisi yang satunya itu hanya membayar puasa saja tanpa ada fidyah. Tanpa ada fidyah. Jadi ada 2 kondisi. Ada yang dapat 2 puasa plus fidyah. Kemudian yang kedua hanya puasa saja, membayar puasanya 1 bulan itu karena pasti 1 bulan penuh itu. Nah, yang menarik ini, Bu, setelah hamil melahirkan, ada kondisi dalam keadaan menyusui. Ini juga menjadi rukhsah di dalam ajaran agama kita. Bagi perempuan yang dalam keadaan menyusui itu ada keringanan juga, tidak puasa juga gitu. Karena kalau mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayinya yang sudah lahir ini jadi agak sampai kemudian kondisi perempuan itu menyusui, sebagian ulama mengatakan sampai 2 tahun gitu. Tapi kalau menyusuinya betul-betul menyusui sesungguhnya hanya 6 bulan. Karena setelah itu kan namanya MPASI, Ibu ya. Berarti sudah bercampur, bukan hanya ASI saja. Tapi menyusui secara penuh itu adalah 2 tahun menurut sebagian ulama berdasarkan Al-Quran. Kondisi yang lebih menarik, Ibu, bagaimana setelah hamil, kemudian melahirkan dalam kondisi menyusui. Tidak lama hamil lagi. Iya, ada yang kayak gitu. Terus terang begitu istri saya, Bu. Ada. Ya, kebetulan itu istri saya, anak pertama dan kedua. Bedanya 13 bulan, Bu. Jadi istirahat sebentar, ada lagi gitu misalnya. Alhamdulillah gitu. Nah, kondisinya gimana? Mau bayar utang, hamil lagi gitu. Gimana? Masuk lagi Ramadan berikutnya gitu. Dapat lagi. Berarti bayar fidyah. Iya. Nah, ini menjadi kondisinya 2 hal, bayar fidyah atau gimana. Nah, apalagi sampai hamil lagi, Bu, tadi sebut sampai 3 kali berturut-turut. Jadi kapan bayar fidyahnya, kapan bayar puasanya gitu. Maka karena menjadi sesuatu yang berat, sebagian ulama mengatakan ini, Bu ya, cukup membayar fidyah karena akan berulang-ulang. Bayangkan 30 hari. 1 tahun itu harus mengganti sampai 90 hari gitu. Maka sebagian ulama ada yang menyebutkan cukup membayar fidyah saja untuk karena sesuatu yang kondisi seperti ini. Tapi kalau hamilnya sekali saja itu hamil melahirkan, maka tadi gambarannya secara umum tadi puasa
plus fidyah dalam kondisi tadi mengkhawatirkan dirinya. Tapi kalau tadi dalam kondisi yang lain tadi mengkhawatirkan janin, barangkali dia cukup dengan berpuasa 1 bulan penuh. Wallahu a'lam. Begitu juga perlakuan kepada lansia, Ustadz. Kalau lansianya sudah istilahnya dia ini tidak akan sehat ini, Ustadz. Baik. Yang dimaksudkan adalah al-ajuz. Al-ajuzah itu adalah orang yang sudah lanjut usia. Tadi lansia ya, lanjut usia. Lanjut usia bukan lanjut usia yang masih sehat, Ibu. Lanjut usia yang dimaksudkan adalah orang tua yang secara usia memang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, Ibu. Bukan Anda ada juga sakit orang tua lah. Ya, sakit orang tua yang kondisinya memang sudah lemah. Orang tua yang barangkali usianya 90 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Ketika dia berpuasa, maka menjadi masalah di kesehatannya. Maka ulama menjelaskan orang yang seperti ini cukup dengan fidyah saja. Mengganti 1 bulan penuh dengan fidyah. Termasuk orang yang dalam keadaan sakit tidak mungkin sehat. Atau dalam vonis dokter ini penyakitnya begini terus. Maka cukup membayar fidyah saja. Tidak perlu berpuasa, tidak ada qadanya. Fidyah saja. Nah, ini ukuran fidyah. Mungkin ada yang bertanya bagaimana ukuran fidyah, Ibu? Nah, ukuran fidyah itu adalah sekali makan, Bu. Sekali makannya kita yang puasa. Berapa sekali makan kalau diuangkan? Ini misalnya minta uang lagi atau ukurannya uang, maka sebagaimana porsinya kita, Bu. Barangkali kita sekali makan itu tergantung, Ibu. Kalau hanya mie 5.000 bisa gitu. Kalau miji saja. Kalau kemudian normalnya barangkali 30.000, 35.000, tinggal kali 30 hari. Itu diberikan pada saat akhir Ramadan atau diberikan tiap hari? Baik. Bisa langsung tuntas 30 hari, Ibu, karena sudah pasti tidak meninggalkan puasa ini selama 1 bulan. Maka boleh langsung kemudian nilai 30 hari itu diberikan saat Ramadan. Ya. Bolehkah setelah Ramadan dibayarkan? Boleh juga, tapi memang lebih utama hal-hal kita berikan berupa sedekah, apapun itu pemberian, apalagi berada di bulan Ramadan, itu utama. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan yang akan dilipat gandakan pahalanya kita. Makanya kan seperti zakat harta, Ibu. Zakat harta itu ada syarat yang 1 tahun penuh. Bagaimana Ustaz belum 1 tahun, tapi kalau 1 tahun ini berarti di luar Ramadan? Maka ulama mengatakan walaupun tidak sampai 1 tahun, tapi sudah mau dikeluarkan di bulan Ramadan, maka keluarkan di bulan suci Ramadan, boleh. Gitu ya, Bu. Karena keutamaan Ramadan, termasuk juga fidyah tadi. Saya kira demikian, Ibu. Ya, lebih baik lagi kalau di bulan Ramadan, Ustaz ya. Zakat fitrah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu, Ustaz? Oh iya, betul, Masya Allah. Betul, Ibu ya. Iya. Lupa. Mengenai zakat fitrah ini salah satu di antara sekian ibadah yang punya dispensasi, punya keringanan dalam keadaan-keadaan tertentu, maka kemudian boleh tidak dikerjakan. Ya, termasuk zakat, Ibu. Hanya satu yang barangkali tidak boleh ditinggalkan, khususnya laki-laki, adalah sholat. Sholat bagi yang sudah dewasa itu sudah balik, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat bagi laki-laki, Ibu. Hampir tidak ada, kecuali dia tidak sadar, dia koma sekian bulan, nah itu boleh. Tapi kalau dia masih sadar, maka wajib melaksanakan sholat. Ibadah yang lain, puasa dan seterusnya, ada kondisi-kondisi rukhsah di sana, ada keringanan di sana. Nah, keringanannya seperti apa? Seperti zakat tadi. Zakat apabila memiliki harta, Ibu. Jadi kalau tidak memiliki harta, maka tentu tidak wajib ia mengeluarkan zakat fitrah. Iya, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, kalau ada orang yang suatu waktu punya harta, tiba-tiba kemudian keadaan satu hari tidak ada lagi hartanya, kemudian ada keadaan ternyata melebihi hartanya dan seterusnya. Ini variasi. Nah, ketika dalam kondisi Ramadan dia memiliki harta, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, Ibu. Walaupun dia bervariasi, kadang tidak ada uangnya, tapi tiba-tiba banyak uangnya, maka dalam keadaan ada uangnya itu, selama di bulan suci Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak banyak, saya kira. Tidak banyak, Ibu. Hanya berapa saja untuk satu orang. Ada yang sekarang sepertinya 50-an ribu, 58.000 dan seterusnya. Ya, untuk satu orang. Tinggal kali berapa orang yang dia tanggung gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Cukup, Bu ya? Iya. Baik, Ustadz. Untuk kesempatan kita, kami mohon Ustadz memberikan closing statement atau kesimpulan, dan kemudian mungkin bisa mengucapkan selamat sekalian ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya.
Baik, untuk sesi ini sebagai kesimpulan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, untuk menyambut datangnya Idul Fitri besok, apa yang kemudian kami sampaikan berkait mengenai sunnah-sunnah Idul Fitri adalah bagian yang seharusnya sebagai umat Islam untuk melengkapi semua ibadah yang kita jalankan, maka maksimalkanlah di Idul Fitri ini. Apa yang kita lakukan? Sebagai kesimpulan yang pertama tadi, memperbanyak takbiran, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian menyiapkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat, kemudian berhias diri, mandi, mengenakan pakaian terbaik itu, sampai kemudian melaksanakan ibadah. Ketika ada hal yang kemudian kita lupa, zakat fitrah yang kita tinggalkan, maka segera untuk mengeluarkan zakat fitrah saat itu. Dan sebenarnya ada beberapa sunnah-sunnah yang lain yang kemudian kita boleh untuk melakukannya. Ala kulli hal, dengan Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan semua aktivitas-aktivitas Ramadan kita, dan kemudian memberikan kegembiraan terhadap mereka yang menjalani Ramadan ini sejak awal sampai kemudian hari akhir, sampai pada akhirnya ini adalah bagian dari kemenangan terhadap orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, dan yang terakhir saya ucapkan minal a'idina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pencerahannya pada akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi persiapan untuk besok ketika ingin bersalat Idul Fitri. Baik pemirsa Sultra TV dan seluruh anggota Majelis Taklim sekecamatan Mandonga dan sekecamatan Kambu, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan. Baik pemirsa, terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman dan bahagia. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa